kemudian di sini juga cara memakainya, tutorial yang sudah kita tampilkan tadi. Cukup sederhana. Jadi cukup sekali tonton kalian itu sudah paham. Tapi yang paling penting di sini kalian hafal bahan-bahannya itu, menunya itu, ya. Yang pertama tetap kita sediakan jangkrik. Ini kita ulangi lagi nih. Kemudian kroto, telur burung puyuh, ulat ongkong, pitacik. Boleh kita aduk atau kita berikan ke jangkrik supaya dimakan. Dan jangkrik itu membawa asupan seperti biasa. Yang kita jelaskan dari dulu seperti itulah menu-menunya diputar. Cuman di sini banyak yang tidak tahu cara penggunaannya. Makanya di video ini kita sebutkan penggunaannya itu di cuaca musim tertentu. Umpamanya, murai batu kalian sehabis mabung kurang produktif. Nah, baiklah sobat kicau mania, di video kali ini kita kembali memberikan ilmu pengetahuan buat kalian ya yang ternak burung murai batu. Jadi di sini tetap kita memakai adukan seperti telur burung puyuh dicampur dengan pitacik, kemudian kroto ya. Nah, ada tambahan lain selain daripada jangkrik. Nah, kita pemberian ulat ongkong itu tetap bisa kita lakukan ya dalam satu aplikasi seperti ini pemberian. Nah, tapi tempatnya terpisah, wadahnya terpisah. Kalau kalian di pagi hari memberikan jangkrik itu biasa saja, sama dengan kami di peternakan kami. Tetapi ada tambahan sedikit di sini ya. Kita pakai telur burung puyuh untuk menaikkan birahi supaya dia rajin kawin. Nah, supaya dia cepat punya anak ya. Dan telur itu kandungannya bagus, proteinnya tinggi, bagus juga untuk pertumbuhan anakan murai batu ketika kita melolo. Nah, dalam arti kata di sini kita panen lolo tangan, lolo indukan, tetap kita pakai seperti ini. Ya, nah makanya gelodok kita itu kalau di depan tetap kita bisa lolo walaupun di lolo indukan. Kita buka pintu gelodok ya, kita intip, kemudian kita lolo pakai tangan sendiri. Kadang-kadang di depan indukannya, sering kita lakukan itu. Kalian bisa cek itu di video channel 1. Di video channel 1 banyak sekali kita tampilkan dari dulu sampai sekarang seperti itu. Dan hasilnya lihat, anak murai batu kita sehat-sehat, gemuk-gemuk, ya bugar dan tidak ada nyilet. Begitupun dengan indukan murai batu. Karena banyak juga yang bertanya, apakah cara seperti itu aman, Om? Kalau kalian ragu, nggak usah diikutin. Tapi kalau kalian yakin, kalian sebagai peternak, ya, kuncinya di sini adalah yakin, ya. Bisa juga untuk menggacorkan burung murai batu kalian di rumah, pejantan-pejantan kalian yang lesu, lemas, pakai telur burung puyuh itu biasa. Seperti murai batu kita dulu, murai batu lomba kita, MBATM, itu dia memang kesehariannya juga pernah diberikan telur burung puyuh. Cuman kita hentikan, kita stop. Ya, karena kita punya kroto. Nah, itulah sebabnya ini pakan alternatif pengganti kroto. Di saat musim hujan itu kan sering kita tidak mendapatkan kroto. Tapi kita bisa pakai cara ini, cara yang bagus seperti ini untuk di kandang ternak supaya pejantan-pejantan kita ini gacor. Ditambah lagi indukan murai batu ini rajin kawin, cepat birahi. Dan bagus juga untuk kita lolo tangan ya kepada anakan murai batu. Nah, jadi itu sampai sekarang masih kita pakai ya. Ilmu yang seperti ini masih kita pakai sampai sekarang. Dan sudah banyak juga teman-teman kita yang berhasil mengikuti kami cara seperti ini. Baik di channel 1 maupun di channel kedua kami ini ya. Nah, jadi menu ini antara lain yang pertama itu jangkrik, kemudian kroto. Kalau ada kroto ya, artinya kita nyetok kroto itu di kulkas, kroto segar. Nah, di samping itu juga pengganti kroto atau pakan alternatif pengganti kroto seperti telur burung puyuh ya. Itu yang sudah direbus. Kita biasa beli sama tukang sayur, sudah direbus. Tinggal kita kupas saja kulitnya, kita buang cangkang telur. Kadang-kadang cangkang telur itu enggak kita buang, kita berikan, kita lempar aja ke tanah, ke kandang ternak. Itu dimakan juga. Nah, selain telur burung puyuh tadi, kita bisa tambahan di sana itu ulat ongkong dikarenakan musim hujan. Musim hujan pakai ulat ongkong itu bagus. Justru para peternak banyak memakai ulat ongkong di musim hujan. Karena ulat ongkong itu sifatnya panas ya, bisa menaikkan birahi. Nah, kalau di cuaca siang hari nggak cocok menu seperti ini. Intinya menu seperti ini kita pakai di saat cuaca mendung. Itu menurut kita lebih cocok, lebih efektif. Nah, jadi di video ini banyak sekali pertanyaan akan kita jawab ya. Salah satunya pakan alternatif pengganti kroto ya, pakan penaik birahi yang bisa kita pakai di musim hujan, di cuaca-cuaca ekstrim tertentu ya kan. Nah, kemudian di sini juga cara memakainya, tutorial yang sudah kita tampilkan tadi. Cukup sederhana. Jadi cukup sekali tonton kalian itu sudah paham. Tapi yang paling penting di sini kalian hafal bahan-bahannya itu, menunya itu ya. Yang pertama tetap kita sediakan jangkrik. Ini kita ulangi lagi nih. Kemudian kroto, telur burung puyuh, ulat ongkong, pitacik. Boleh kita aduk atau kita berikan ke jangkrik supaya dimakan. Dan jangkrik itu membawa asupan seperti biasa. Yang kita jelaskan dari dulu seperti itulah menu-menunya diputar. Cuman di sini
Banyak yang tidak tahu cara penggunaannya. Makanya di video ini kita sebutkan penggunaannya itu di cuaca musim tertentu. Umpamanya, murai batu kalian sehabis mabung kurang produktif, telur berkurang, banyak zong, kemudian biasanya telurnya 4, 5, mungkin berkurang jadi 2. Atau banyak yang tidak menetas telur kalian itu. Nah, inilah dopingnya sebenarnya Sobat Kicau Mania. Nggak ada peternak itu nggak pakai doping ekstra puding seperti ini. Kedengarannya ekstrim bagi para peternak baru, tetapi kalian akan mengikuti cara seperti ini seiring waktu. Untuk jangka panjang ke depan, ya, kalian pasti mempelajari cara ini. Karena cara seperti inilah yang bisa membantu menaikkan produksi, ya, meningkatkan produksi. Nggak ada yang namanya ternak murai batu itu memakai ekstra puding cukup satu bahan aja, jangkrik saja. Otomatis ya kita yakin itu kurang produktif. Bisa jadi telurnya sedikit, jarang menetas, atau anakannya ketika menetas ada yang sakit, ya, ada yang mati. Nah, itu semua dikarenakan kurang asupan. Oleh karena itu ternak murai batu ini membutuhkan asupan yang lebih. Apalagi di cuaca tertentu. Burung kalau lemas, lesu, gimana mau kawin? Ya kan? Gimana ada nafsu? Gimana bisa birahi? Kalau di cuaca tertentu nggak didoping, nggak didongkrak dengan ekstra puding seperti ini. Ya. Oleh karena itu banyak sekali kita tampilkan di channel 1. Kalian bisa cek aja di playlist menu pola makan. Itu judul utamanya kan. Kemudian tips menaikkan birahi, ya. Tips supaya cepat kawin, cepat produksi, tips supaya unjal, cepat bertelur, tips saat penjodohan agar cepat birahi, semuanya ada di playlist di channel ke-1 kami. Nah, ini biasanya ya para peternak baru terlalu kepedean. Maksudnya seperti ini, mereka hanya memakai ekstra puding seperti jangkrik, terlalu pede. Jadi kalau ditanya orang, itu dikarenakan murainya itu masih muda, masih fit, masih bugar, belum tentu jangka panjang ke depan, ya. Kalau murainya sudah tua, seperti murai-murai kami ini udah tua. Mereka kepedean. Peternak baru yang umur murai batunya juga tergolong muda. Di antara usia-usia pastol, sekitar itu ya kan. Banyak yang berhasil produksi, tapi mereka terlalu kepedean. Kita cuman pakai jangkrik doang, aman produksi. Iya mungkin, dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun. Tapi memasuki 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum tentu. Kalian memakai jangkrik aja, bisa dibuktikan itu. Ya, jadi banyak peternak ini yang terlalu kepedean. Jadi kalau kita sudah menjalani ternak murai batu ini 1 tahun 2 tahun itu belum apa-apa sebenarnya. 3 tahun 4 tahun 5 tahun itu banyak sekali ujian yang akan muncul. Apalagi mengharap panen sebanyak seperti ini, ya itu tidak gampang. Kalau murai batu kita sudah tua, otomatis banyak berkurang, kalsiumnya berkurang yang betina itu. Kemudian asupannya berkurang. Setiap mencetak atau menjadi telur itu kan sudah memakan asupan. Nah, maka inilah solusinya, menunya. Nah, jadi banyak sekali pengetahuan Sobat Kicau Mania seputar ternak burung murai batu. Menu itu nggak ada habisnya. Pasti kita selalu berinovasi mencari tahu kebutuhan untuk murai batu kita di kandang. Nah, jadi jangan sampai kalian tidak tahu Sobat Kicau Mania bahwa ternak burung murai batu ini banyak sekali pakan yang bisa digunakan supaya ternakan murai batu kita ini hasilnya seimbang dengan pengeluaran. Banyak sekali yang tidak seimbang Sobat Kicau Mania. Ya, misalnya seperti ini. Mereka sudah mengeluarkan biaya untuk biaya makan aja misalnya 1 juta dari berbagai kandang, ya kan, dalam 1 bulan. Sedangkan mereka hasil panen ada telur yang tidak menetas, banyak telur zong, padahal kawin. Ada juga yang murai batunya lemes, tidak mau kawin, tidak nafsu, ya kan, tidak birahi. Ada juga yang drop, tidak gacor. Gimana mau produktif, ya kan? Burung itu kalau dia gacor itu tanda dia sehat, apalagi pejantan. Nah, jadi wajar hasil panen kami seimbang Sobat Kicau Mania ya. Tentu saja kita pakan itu mewah.
Jadi kita tidak pilih-pilih menu. Oh, ini yang irit, ini yang murah, enggak seperti itu. Kita pakai pakan itu yang bagus-bagus, yang berkualitas. Agar hasilnya berkualitas, semua telur bisa menetas dan semua kandang bisa panen, ya kan? Nah, itu cara kita di peternakan. Artinya kita dengan pola makan itu royal, tapi tidak berlebih-lebihan. Kita memenuhi asupannya itu sesuai. Umpamanya di siang hari, indukan mau melolo anakannya, cuaca panas, kita berikan kroto yang segar-segar. Kita pilih, kita cari telur yang besar-besar. Kita tanya ke tukang kroto itu, ada telur yang besar nggak? Kalau ada kita beli, seperti itu. Tapi yang segar, yang bisa di stok di kulkas, ya bisa 1 hari sampai 3 hari, supaya nggak repot lagi. Seperti itulah cara kami di peternakan. Jadi menu pola makan itu intinya tidak bisa sembarangan, tidak bisa irit-irit. Apalagi kita ternak murai batu, artinya kita siap mengeluarkan biaya yang mahal untuk pakan ternaknya. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.